Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat ya. Kanalımıza hoş geldin. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di akun YouTube Celesius. Nah, ini sebagai pengingat aja ya sebelum kita lanjut ke agenda latihan soal. Jadi kemarin itu kita sudah belajar di unit 1 nih. Buat ngingetin, kita sudah belajar sebanyak mana ya, sampai kesini sampai nah terakhir minggu kemarin kita udah belajar di bagian sini ya, masih ingat nggak nih? Nah di sini kita kemarin belajar. Selanjutnya kita hari ini mau belajar geser sedikit ke sebelah kanan. Nah yang ini. Nah jadi untuk yang bagian ketujuh ini pertanyaannya itu apa Ini saya coba sambil terjemahkan ya. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. Aşağıdaki di bawah ini jawablara. Jadi jawab itu jawaban ya. Jadi maksudnya adalah, saya balikin lagi. Untuk jawaban ini lar itu menunjukkan kata banyak ya. Jadi untuk jawaban-jawaban di bawah ini, maksudnya ini. Nih yang ini. Uygun sorular, pertanyaan yang tepat, yazınız. Ingat ya, yazınız itu dia apa sih istilahnya teh? Meminta secara sopan kepada Anda gitu ya. Yazınız, perintah tapi sopan gitu. Nah, jadi aşağıdaki cevaplara, jadi ke jawaban-jawaban yang ada di sini, tulislah pertanyaan yang tepat, intinya mah gitu. Tulislah pertanyaan yang tepat untuk jawaban-jawaban yang ada di situ. Oke. Nah, ini nomor 1. Jawabannya adalah evet bu sandalye. Evet itu artinya apa? Benar ya, benar atau betul. Benar. Ini keluarin lagi. Benar, bu itu adalah ini, sandalye itu adalah bukan sendal ya, kursi. Benar, ini kursi. Nah, jawabannya itu. Kira-kira kalau jawabannya benar ini kursi, pertanyaannya akan apa? Apakah ini kursi? Gitu kan? Evet bu sandalye. Nah, berarti bahasa Turkinya apakah ini kursi? Kalau pertanyaan apakah, itu ingat, kita bakal memakai akhiran mi, me, mu, mu itu ya. Jadi kita bikin pertanyaannya, apakah ini kursi? Nih, jadi kayak gini. Ini kita punya jawaban seperti ini. Benar. Leungit. Nah ini. Benar, ini kursi gitu kan. Kalau jawabannya benar ini kursi, berarti ada orang yang bertanya, apakah ini kursi? Gitu kan, kurang lebih. Nah, ketika ditanya apakah, itu pasti belakangnya me, mi, mu, me gitu ya. Ini kosongin aja dulu, nggak usah diisi dulu, karena dia dipengaruhi oleh kalimat nanti di depannya. Nah, karena di jawaban itu ada bu, berarti otomatis kita simpan di sini bu, gitu ya. Cara bikinnya bu. Ini jawabannya sandalye, berarti kita masukin bu sandalye. Ini saya singkat ya, karena gak cukup. Bu sandalye. Sandalye itu akhirnya itu adalah vokal tipis, berarti akhirannya bakal mana? Mi. Dia bakal mi gitu. Jadi bu sandalye mi, ini kursi bukan? Jawabannya evet bu sandalye. Benar, ini kursi gitu. Oke, bisa ya, kebayang. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Ini saya hapus aja biar gak pusing. Nah, pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah ini. Hayır. Kalau evet itu iya, hayır itu apa? Bukan ya. Bukan. Hayır. Köpek değil. Köpek ada yang masih ingat apakah dia? Auk. Köpek itu adalah doggy ya. Anjing. Jadi köpek itu anjing, değil itu adalah apa? Masih ingat gak? Not. Dia bermakna negatifnya. Not, tidak. Gitu. Hayır köpek değil. Tidak. Bukan anjing. Berarti kan kalau misalnya jawabannya enggak, bukan anjing gitu kan, atau tidak, bukan anjing, berarti kan pertanyaannya masih seputar di objek ya. Kalau dia jawabannya evet hayır, pokoknya kita simpan M dulu di belakang.
Nanti temennya apa belum tahu karena dipengaruhi sama kawan di depannya. Jadi kita bisa bebas nyimpennya ya, apakah mau pakai bu, karena di sini nggak dijelaskan apakah bu, apakah shu, apakah o. Kita pakainya bebas aja. Jadi saya anggap pakai o aja ya, kita pakai o. Jadi agak jauh gitu si objeknya tuh. O itu köpek mi, misalnya dari nggak kelihatan ya dari jauh gitu. O köpek ini vokal tipis ya, berarti temannya bakal yang mana? Mi, be, mu, mi ya. Nih, o köpek mi itu anjing bukan? Kita jawab, hayır köpek değil. Bukan anjing. Misalnya, kedi gitu kan. Hayır köpek değil, kedi. Boleh kita tambahin kayak gini. Oke, intinya sih teman-teman, kalau dia bertanya dan jawabannya adalah evet atau misalnya hayır, itu udah pasti di belakangnya tuh bakal ada memimumu gitu. Ya, jadi jangan pusing. Ini bikin pertanyaannya gimana? Kalau nanya ini bukan, apakah ini, apakah ini itu udah pasti belakangnya bakal pakai ini. Ya. Terus nanti tinggal di depannya ini disimpan objeknya apa yang disebutin di jawaban gitu. Oke? Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Jawabannya masih evet hayır. Evet şu sözlük. Sözlük itu apa? Sözlük itu kamus ya, dictionary. Jadi kalau jawabannya evet hayır, kita simpan di sini sesuatu. Kita belum tahu. Nah, ini temannya bakal apa? Lihat aja ini objeknya apa. Kalau sözlük, kita simpan aja di sini sözlük. Sözlük. Gitu. Nah, karena dia belakangnya berarti di sini otomatis apa? Ya, sözlük mu tinggal depannya aja. Depannya kita karena di soal ini gak ada keterangan apakah dia bu, shu, o ya, ada ya, di sini ada shu-nya. Kalau kelihatan maaf ya. Jadi ini udah pasti pertanyaannya bakal shu gitu. Shu sözlük. Ini sebetulnya gak mutlak harus shu ya teman-teman. Karena gini posisinya, bisa aja ya saya itu misalnya menanyakan, ini kamus bukan ya? Saya pegang kamusnya. Nah, orang yang saya tanya posisinya agak jauh, maka dia akan bilang, iya itu sözlük. Jadi dari sisi orang kedua dia bilangnya itu, dari sisi orang pertama dari saya bilangnya ini, alias bu. Gitu ya. Nah, jadi boleh bu, boleh shu gitu kan, kayak gitu. Atau bahkan o juga boleh mungkin, tapi cuman yang ngomongnya meren agak jauh-jauhan gitu kan. Nah, tapi ini biar gampang aja, kita pakainya shu aja ya, biar seragam. Jadi kamusnya ada di ujung ruangan, misalnya saya nunjuk, itu kamus bukan? Teman saya yang ditanya itu kebetulan deketan saya gitu, dan dia ngelihat ke arah yang sama ke ujung ruangan. Itu kamus bukan sih? Terus kata dia, oh iya itu kamus gitu. Oke? Kebayang ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini jawabannya adalah hayır o gözlük değil. Hayır o gözlük değil. Bukan. O gözlük. Gözlük itu adalah kacamata ya. Gözlük değil. Bukan kacamata. Berarti pertanyaannya bakal ya, sesuatu. Simpan dulu gözlüknya di sini. Gözlük. Nah. Nah, gözlük. Gözlük karena ini adalah maka dia gözlük mu gitu. Dan dia pakainya o, kita simpan o aja di sini biar gampang. Oke? Jadi pertanyaannya jadi gözlük mu itu kacamata bukan? Hayır o gözlük değil. Bukan, itu bukan kacamata. Nggak tahu apa barangnya. Oke? Cukup bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kalau pertanyaannya evet hayır, kalau jawabannya evet hayır, dia udah mutlak pasti di sini tuh akan antara mi, me, mu atau mu gitu. Objeknya apa, sesuaikan aja dengan yang ada di jawabannya. Nih, gitu ya. Ini contoh aja ya kawan-kawan. Jadi caranya begitu. Terus yang ada di depannya ini bakal apa? Ya lihat aja di posisi di sini apa, disesuaikan. Kalau nggak ada ya bebas aja. Mau bu boleh, mau shu boleh, mau o juga boleh. Oke?